Allahumma labbaik labbaik syarikalah labbaik wa innal hamda wa ni'mata wa mulk la syarika lak. Haji, perjalanan suci yang amat dinanti. Kami siapkan dengan sepenuh hati untuk mereka para tamu Allah yang terpilih. Semua persiapan dilakukan demi mewujudkan kegembiraan para jemaah haji Indonesia. Tahun ini, Arab Saudi memberikan 221.000 kuota utama dan 20.000 kuota tambahan bagi Indonesia. Kabar gembira ini dibawa oleh Presiden Joko Widodo setelah pertemuannya dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Ini jadi kabar gembira pertama pada masa persiapan penyelenggaraan Haji Indonesia 1445 Hijriah 2024 Masehi. Setelahnya, berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari pertemuan dengan berbagai stakeholder, penetapan jemaah haji berhak lunas, pengecekan istitoah kesehatan, penyiapan sarana dan prasarana, hingga penyiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Indonesia. Alhamdulillah, penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi telah berjalan dengan lancar dan sukses. Dalam catatan ini, kami menyebutnya dengan sukses Haji Indonesia dengan formula 435. Formula ini terdiri dari 4 perdana di Haji 2024, 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, dan 5 inovasi haji 2024. 4 hal yang terkait serba perdana pada Haji 2024 ini, yaitu yang pertama, layanan fast track. Ini pertama kali diterapkan pada 3 embarkasi. Selain Bandara Suta, sebagaimana haji tahun lalu, sekarang di tahun 2024 ini jamaah juga menikmati layanan fast track di Adi Sumarmo Solo dan Juanda Surabaya. Yang kedua, pertama kali dalam kuota normal, karena ada juga kuota tambahan, layanan catering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Mekah. Ada total 17.492.983 box didistribusikan dan dinikmati oleh jamaah selama pra-Armusna dan pasca Armusna. Kemudian yang 3, pertama juga dalam sejarah Indonesia mendapatkan kuota tambahan hingga 20.000 jamaah. Ini bagian dari upaya diplomasi dan tentu kedekatan pembicaraan yang dekat yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman. Kemudian yang keempat, pertama juga kebijakan murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Murur yang saya sampaikan tadi di awal juga, itu adalah skema pergerakan jamaah dari Arafah setelah selesai wukuf menuju Musdalifah. Ini hanya melintas tanpa harus turun jamaah, lalu menuju langsung ke Mina. Ini adalah bagian dari ikhtiar agar kepadatan Musdalifah yang terjadi pada tahun lalu tidak terulang. 3, pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji. Tahun ini kami melakukan yang pertama, ekspor bumbu Nusantara. Tahun 2023 yang lalu baru ada 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia catering jamaah haji Indonesia, dan alhamdulillah tahun ini jumlahnya meningkat cukup signifikan, ada 70 ton bumbu Nusantara yang kita ekspor ke Saudi. Kemudian yang kedua, pengiriman daging dam petugas dan jamaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini PPIH
berhasil mengelola 6.755 kambing dam petugas dan jamaah haji. Dan dari jumlah itu, ada 2.000 daging kambing akan dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan. Lalu yang ketiga, tahun ini Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan catering jamaah. Makanan ini didatangkan juga dari Indonesia, total ada sekitar 1,7 juta box yang tahun ini didistribusikan di Mekah dan saat puncak haji di Armusna. Jumlahnya masih ditingkatkan karena potensi kebutuhan untuk makanan siap saji ini bisa mencapai 5-6 juta box. Makanan siap saji ini tentu memenuhi cita rasa Nusantara. Kemudian 5 inovasi haji tahun 2024. Inovasi pertama yaitu transformasi digital dalam melakukan rekrutmen petugas. Pendaftaran kita buka secara terbuka dan online, CAT untuk semua petugas termasuk tenaga pendukung PPIH di Arab Saudi dan mahasiswa Timur Tengah. Kemudian inovasi yang kedua, kami juga mendevelop aplikasi kawal haji untuk memberikan ruang bagi jamaah dan keluarga jamaah, bahkan masyarakat secara umum, untuk bisa menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Hasilnya, kawan-kawan sekalian, beragam masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani. Kemudian inovasi yang ketiga, safari wukuf lansia non-mandiri dan disabilitas dengan persiapan yang lebih matang baik dari aspek akomodasi, petugas maupun layanan konsumsi. Kemudian inovasi yang keempat, penggunaan IPS. IPS itu International Patient Summary, atau IPS ini berisikan resume kesehatan jamaah dari sisi demografi, apakah punya alergi atau intoleransi, riwayat pengobatan, penyakit, dan apakah sudah diimunisasi atau divaksinasi. Dengan informasi ini, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat memberikan tindakan medis yang lebih tepat dan terukur. Kemudian inovasi yang kelima, penyederhanaan proses tunda atau batal visa untuk optimalisasi penggunaan kuota haji. Haji 1445 Hijriah 2024 Masehi bukan hanya tentang ibadah individu, tetapi juga tentang membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis dan penuh cinta kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah para jemaah dan memberikan keberkahan kepada seluruh umat. Kami bangga punya petugas yang baik-baik. Terima kasih yang tidak terhingga, kami merasa tenang, kami merasa nyaman. Cuman ngeliat seragamnya aja, iya sih kita ngerasa tenang. Oh ada petugas, ada apa-apa nih yang bisa tolongin. Kalau saya bandingkan cerita mereka, yang kami rasakan selama ini itu lebih baik daripada yang mereka rasakan. Alhamdulillah sangat memuaskan. Dan dilayani dengan baik, makan dengan baik, dan obat-obatan penuh kami menerima obat dari kesehatan. Kita merasa terima kasih sama petugas saya selalu dibantu ya Allah. Turun dari mobil, turun dari hotel, dibantu semua. Nah, alhamdulillah kalau lansia diutamakan. Layanan di Embarkasi Makassar cukup baik sekali. Makanan bagus sekali, teratur. Sampai di hotel itu bagus sekali, tempat tidur kita bagus, penerimaan di Embarkasi Makassar bagus, teratur juga. Saya salah satu jemaah haji disabilitas asal Indonesia. Aura ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gusmen karena telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh jemaah haji asal Indonesia, khususnya kepada kaum disabilitas dan juga ramah lansia.